Assalamualaikum, selamat datang di channel Jendela Tutorial. Pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana caranya membuat highlight tabel di Microsoft Excel. Tampilannya nanti akan seperti berikut ini. Di sini terdapat sebuah tabel yang sudah terisi beberapa data. Ketika saya mengklik salah satu datanya, maka akan muncul highlight seperti berikut. Ini menandakan baris yang kita pilih. Warna pada highlight ini bisa kita sesuaikan dengan keinginan, sehingga tampilan tabel kita akan lebih menarik dan juga lebih dinamis. Nah, gimana cara membuatnya? Langsung saja kita mulai. Mula-mula, kita siapkan dulu data yang akan kita buat menjadi tabel. Di sini sebagai contoh, saya punya daftar pegawai yang terdiri dari beberapa kolom, header, dan juga daftar data. Selanjutnya, kita bisa buatkan border agar lebih menarik. Caranya kita blok seperti biasa. Selanjutnya kita pilih border, all borders. Sudah jadi tabelnya. Selanjutnya, untuk headernya biar lebih menarik lagi, saya blok, kemudian fill-nya saya rubah menjadi warna biru tua. Dan warna font-nya saya rubah menjadi warna putih. Seperti ini. Jadi kontras ya terlihatnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya pada sel yang ini baris dipilih akan terisi secara otomatis ketika saya memilih data di dalam tabel ini. Jadi misalkan ini baris ke-6, ya ini baris ke-6. Ketika saya pilih seperti ini, maka di sini akan muncul angka 6, menandakan bahwa yang saya pilih adalah baris yang ke-6. Begitupun juga dengan baris yang lainnya. Nah, gimana caranya? Itu saya menggunakan makro. Bisa diperhatikan ya teman-teman. Kita masuk ke tab developer. Kemudian pilih Visual Basic. Nah, bagi teman-teman yang belum muncul tab developernya seperti ini, kita bisa memunculkannya dengan cara masuk ke menu File, kemudian pilih Option, pilih Customize Ribbon, kemudian pada developer ini kita centang. Kalau seperti ini dia tidak akan muncul ya. Kita centang. Oke. Selanjutnya masuk ke Trace Center. Pilih tombol Trace Center Settings. Kemudian kita masuk ke Macro Settings. Pilih Enable All Macros. Oke. Kalau sudah, klik OK. Klik OK. Selesai. Selanjutnya kita bisa masuk ke tab developer, pilih Visual Basic. Atau pada keyboard kita juga bisa menekan tombol Alt F11. Saya pilih ya Visual Basic. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini kita siap mengetik kode VBA. Adapun kodenya seperti ini. Saya coba perkecil dulu layarnya ya, teman-teman. Oke, biar terlihat Excel-nya. General ini kita ubah menjadi worksheet. Dan selection change pastikan di sini terpilih ya, selection change. Nah, di sini kita siap ketik kode VBA-nya. Bisa diperhatikan teman-teman ya. Kodenya tidak panjang ya, cuma beberapa baris saja. Oke, sudah selesai. Nah, saya coba jelaskan sedikit dulu ya. B4 F13 ini adalah range mulai dari sini ya. Ini B4 sampai F13. Jadi kode ini nanti akan jalan pada range ini. B4 sampai F13 di dalam tabel ini. Kecuali header ya, header tidak masuk, hanya di daftar datanya saja. Selanjutnya, untuk H2, H2 ini adalah sel yang ini, baris yang dipilih. Jadi ketika kita mengklik datanya, maka di baris dipilih ini akan muncul dia baris keberapa. Nah, itu. Seperti itu ya teman-teman. Cukup mudah ya.
Kode VB-nya juga ini tidak terlalu panjang. Selanjutnya kita bisa close window Visual Basic ini. Nah, kita coba ya. Saya pilih datanya. Nah, coba perhatikan teman-teman, di baris dipilih ini dia sudah berubah secara otomatis ya. Ketika saya memilih data di dalam tabel ini. Oke, selanjutnya kita membuat conditional formatting untuk memunculkan highlight-nya. Caranya masuk ke tab Home, kemudian pilih conditional formatting, pilih Manage Rules. Selanjutnya pilih New Rule, kemudian pilih Use a Formula. Di sini kita bisa masukkan formulanya. Formulanya tidak panjang juga, jadi bisa kita contoh dan kita bisa terapkan di pekerjaan kita. Nah, rumusnya sama dengan N buka kurung string B4 tidak sama dengan kosong, koma, string H string 2 sama dengan row buka kurung balas kurung balas kurung. Rumusnya hanya seperti ini. Di sini saya menggunakan perintah N. Jadi ada dua kondisi ini yang harus terpenuhi agar conditional formatting ini bisa berjalan. Kondisi yang pertama itu yang ini, kolom B4 tidak sama dengan kosong. B4 itu yang ini ya. Saya kunci di kolom B ini. Makanya ada $$ di sini ya. Itu artinya dia mengunci kolom B ini. Barisnya kita tidak kunci. Jadi ketika kita memilih di baris manapun itu tetap jalan asalkan di kolom B4 ini tidak kosong. Nah, ini tidak kosong artinya tidak sama dengan kosong. Jadi harus terisi. Kolom B ini harus terisi. Dan di kondisi yang kedua yang ini H2, ini dia H2 ini ya. Ini sel H2. Saya kunci kolom H dan juga saya kunci baris kedua. Itu artinya hanya berlaku di sel yang ini. Dia tidak berlaku pada sel yang lain, pada kolom ini ataupun di baris ini. Hanya di sel ini saja. Jika H2 ini sama dengan row, maka jalankan conditional formatting. Nah, seperti itu ya rumusnya teman-teman. Ini kalau misalkan error, mungkin errornya di sini. Teman-teman ganti koma menjadi titik koma. Karena kebetulan di laptop saya ini formatnya English, maka saya menggunakan koma. Kalau teman-teman format bahasanya di laptop itu bahasa Indonesia, maka di sini bukan koma, tetapi titik koma. Nah, itu adalah pengetahuan dasar untuk mengetik rumus di Excel. Oke, selanjutnya kita bisa berikan warna, pilih format. Ini warna untuk highlight-nya. Kemudian pilih fill. Selanjutnya kita bisa pilih warnanya seperti apa. Misalkan saya mau warna hijau misalkan ya. Kemudian klik OK. Selanjutnya klik OK. Kemudian pada kolom Add List to ini kita hapus. Kemudian kita arahkan mulai dari sini sampai sini. Mulai dari B4 sampai F13. Ini sudah muncul ya teman-teman. Jadi conditional formatting ini hanya berlaku di tabel ini. Selanjutnya klik OK. Sudah selesai. Nah, lihat teman-teman. Sudah muncul highlight-nya ya. Kalau saya klik di luar tabel maka dia hilang. Kalau saya pilih, nah muncul. Sesuai dengan baris yang dipilih di sini. Nah, ini baris ke-10. Nah, berarti highlight-nya muncul di baris ke-10. Kalau header dia tidak berlaku. Dan juga di luar tabel. Hanya di daftar data ini saja. Kita bisa juga sesuaikan. Kalau kita ingin ganti highlight-nya, misalkan bentuknya gradasi ya. Terdiri dari dua warna. Nah, itu bisa. Caranya, kita klik dulu daerah conditional formatting yang sudah kita buat. Di sini. Kemudian pilih conditional formatting. Pilih manage rules. Di sini kita bisa edit, pilih kemudian edit rule. Formatnya kita ganti. Kita pilih fill effects.
Nah, pilih two colors. Ini biar gradasi ya, dua warna seperti itu. Misalkan warna pertama saya mau warna orange. Kemudian warna kedua itu orange yang lebih mudah. Nah, saya pilih yang ini, kemudian klik OK. Klik OK. Oke. Oke. Hasilnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa berkreasi ya sesuai dengan imajinasi dan keinginan teman-teman. Misalkan mau dirubah jadi warna merah, warna kuning, terserah. Nah, itu kita bisa juga rubah warna font, tulisan fontnya mau di bold, apa segala macam itu bisa di format yang tadi. Nah, ini kebetulan tabelnya terisi data yang tidak seberapa banyak ya. Nah, misalkan kalau tabelnya itu terisi banyak data, contohnya di sheet ini daftar inventaris. Nah ini ada banyak data ya. Nah, ini baris dipilihnya ada di sebelah sini. Tabel kita itu kelihatan lebih dinamis ya, dan lebih menarik. Jadi gampang kita lihat apa yang kita pilih di baris keberapa. Seperti ini. Baik teman-teman, demikian untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share jika teman-teman menyukai video ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan dituangkan dalam kolom komentar. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.